Hilman. Kami persilakan. Boleh tepuk tangan. Baik, Masya Allah, ya. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, tuh, seneng dipanggil seneng sama ya. Bunda, sayang pemirsa BTV yang dicintai Allah, pentingnya sikap ikhlas dan ridho. Betul? Apa itu ikhlas? Apa itu ridho? Ikhlas itu artinya melakukan segala sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Betul? Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Ikhlas itu bersih. Ikhlas itu bening. Ikhlas itu suci. Tidak ada tujuan daripada apapun kecuali untuk siapa? Allah. Pentingnya ikhlas. Karena syarat amal diterima itu harus dilakukan dengan apa? Ikhlas. Sedangkan ridho artinya menerima segala ketentuan Allah. Penting atau tidak? Ikhlas saat kita melakukan sesuatu karena Allah, namanya apa? Ikhlas. Ridho saat kita menerima semua takdir ketetapan Allah, namanya ridho. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ikhlas dan ridho itu penting? Karena dua sikap ini akan membuat kita makin dekat sama Allah. Ibu, hati-hati ketika beramal tidak ikhlas. Karena ketika orang beramal tidak ikhlas pasti akan lelah, betul? Biasanya kebalikan dari ikhlas itu namanya ria. Namanya apa? Ria itu apa? Ria itu pengen dilihat sama orang lain. Ada yang begitu di sini? Ada? Yang mana orangnya? Orang yang ikhlas dengan orang yang ria sama atau beda? Beda. Orang yang ikhlas dilihat, tidak dilihat oleh manusia, tidak ada pengaruhnya. Betul? Orang yang ikhlas dipuji, tidak dipuji, tidak ada pengaruhnya. Karena yang dia inginkan penilaian siapa? Allah. Tapi kalau orang yang ria, kenapa capek? Iya. Kalau ada yang muji semangat, betul? Kalau nggak ada yang muji, tidak semangat. Kalau ada yang lihat, khusyuk. Kalau tidak ada yang lihat, tidak khusyuk. Betul? Hati-hati. Karena ria akan menghabiskan pahala amal kita. Betul? Sedangkan ikhlas akan mengantarkan kita lebih mendapatkan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Betul? Dan tidak aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kecuali ibadah dengan ikhlas. Betul apa betul? Yang di sini ngajinya ikhlas atau tidak? Mohon maaf. Ikhlas itu letaknya bukan di lisan, tapi di mana?
Jadi kalau ibu bilang AA, ibu mah ikhlas, berarti sebenarnya tidak. Ikhlas itu letaknya di mana? Ulama pernah bilang begini, belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Betul apa betul? Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata itulah ikhlas. Jadi orang yang ikhlas bukan orang yang mengatakan saya ikhlas. Justru orang yang ikhlas yang membersihkan hatinya agar semua amalnya tulus bersih hanya untuk Allah. Memangnya ikhlas itu harus kita hadirkan, harus. Dan mohon maaf, kadang-kadang ikhlas kita dalam beramal itu rusak di 3 waktu. 1, bisa rusak sebelum beramal. 2, bisa rusak ketika beramal. Dan yang ketiga, bisa rusak setelah beramal. Sebelum beramal bisa rusak ketika amalnya bukan karena Allah. Ada gak yang begitu? Ada? Beramal tapi pengen dilihat sama orang. Ada yang begitu? Ada. Ece kenapa mau ngaji? Iya dong. Ece itu mau ngaji biar orang tuh tahu Ece tuh soleh. Biar Ece tuh baik. Ikhlas atau tidak? Berarti masih ingin dipuji sama siapa? Orang lain. Ada juga orang rusak ikhlasnya ketika beramal. Amalnya habis ketika dia tidak ikhlas. Contoh, ibu lagi ngaji, tapi pas ngaji tuh ngomongin orang lain. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Ibu, ibu tuh ibu lihat ya, baris 3 jarum jam 2. Kenapa? Lihat bulu matanya rusak. Lihat bulu matanya. Padahal dia lagi ngaji tapi malah berbuat dosa. Betul tidak? Hati-hati, ikhlas bisa rusak ketika beramal. Termasuk yang ketiga, mohon maaf, ikhlas bisa habis setelah beramal. Mohon maaf, ibu berangkat haji, bapak berangkat haji, sepulang dari haji dipanggil sama orang, Pak Bedu. Misalnya, Pak Bedu. Kata Pak Bedu, shh, jangan panggil Pak Bedu. Bapak Haji Bedu. Panggil Pak Jibet. Nah. Ingin dipanggil haji itu mohon maaf boleh jadi ikhlasnya hilang. Betul? Maka ikhlas itu penting karena ikhlas membersihkan hati kita untuk beramal semata-mata hanya untuk Allah. Tuh luar biasa. Tepuk tangan dulu, Bu. Iya. Baik, silakan yang mau bertanya dulu ya. Ada 2 pertanyaan, boleh. Kita silakan. Dari Kuningan ada di sini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mas. Ibu mau pantun mau nyanyi? Awalnya? Enggak ada ya. Langsung aja. Langsung oke, baik. Saya siap jawab. Sebentar, ibu sudah makan apa belum? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Sudah makan, Bu ya? Sudah. Sudah minum? Sudah. Oke, semuanya sudah? Sudah. Duduk kalau sudah, Bu, semuanya. Oh, belum nanya ya? Katanya saya tanya. Silakan, Ibu. Nama saya Alis dari Cikesal, Kuningan, Jawa Barat. Iya. Saya mau bertanya. Boleh, Ibu. Ibu alis yang kanan apa alis yang kiri? Ini alis yang di sini. Oh, alis yang kiri. Silakan atuh Ibu. Silakan Ibu. Saya mau bertanya. Iya. Kalau ibadah dan beramal itu perintah dari Allah, maka dari itu kita melakukannya
Melakukannya karena Allah. Namanya ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas. Ikhlas apa? Apa ya? Ikhlas. Ikhlas atau bukan? Ikhlas atau bukan itu Bu ya. Ibu kayak istrinya preman pensiun. Ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Nah. Ya, Ya. makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Ibu. wabarakatuh. Dan jawabnya nanti Bu ya. Kita tampung dulu ya. Jawabnya nanti ya. Setelah acara selesai. Setelah Ibu Alis, kita ke Ibu siapa nih? Bulu mata atau Ibu? Silakan yang mau bertanya. Ya ada. Ya silakan berdiri Bu. Cintai aku karena Allah. Masya Allah. Sayangi aku karena Allah. Bukan harta, bukan pula kemewahan. Aku senang, aku cinta, senyum dan dakwah keilman. Iya. Asa. Sayangi aku karena Allah. Cintai aku. Karena Allah. Masya Allah. Udah Bu cukup ya. Ini bukan acara nyanyi ya Bu Iya, ya. Bu, udah ya. Apa pertanyaannya Ibu silahkan. Pak Ustadz, Iya Bun. saya akan bertanya. Boleh. Ya. Saya punya suami. Sombong. Nama Ibu. Namanya iya. Karena nyanyi enak tuh lupa. Siapa namanya Bu? Nama Namanya Ibu. saya. Namanya saya. Iya. Nama Ibu siapa? Siapa ya? Nah, siapa? Ayo. Tarik napas, tarik napas. Istighfar. Tarik napas, istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Nama saya. Ya, saya perkenalkan. Nama saya. Nama saya Ibu Nur Hasan. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Oh. Ya, iya, bedo. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Dari Cikarang. Dari Cikarang jam Dari berapa, Bu? Madis Taklim Nurul Jihad. Nurul Jihad. Kampung Sukamana. Iya. Mana suka mana? Pak Ustadz, mana ya? Kemana ya? Diem, diem. Diem lo. Ya aku. Iya. Ustaz, Silakan iya. Ibu Nur Hasanah silakan. Ya. Saya punya suami. Ibu punya suami. Punya. Ya. Iya. Saya punya suami. Suami saya Suami saya. selalu ngasih jatah bulanan. Iya. Ya, kepada ibu mertua saya. Iya. Tapi lebih besar dibanding daripada memberi kepada saya istrinya. Oh. Kadang kala hati dan perasaan saya tak ikhlas. Apakah saya itu berdosa? Ya. Masya Allah. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Sekian dari saya ya, Ibu Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cemburu sama mertua. Ya silakan. Iya, Pak. Masya Allah. Bunda. Bunda. Pertanyaan pertama, kalau kita berbuat sesuatu karena Allah namanya ikhlas. Kalau beramal karena manusia namanya ria, tidak ikhlas. Berarti gimana? Belajar beramal hanya untuk Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ulangi, sekali, jamaah sekali. Dipuji, dicaci, sekali, jamaah sekali. Dipuji, ayo. Dipuji. Bu, bukan jawab, Ibu ikutin. Diulangi. Diulangi, Bu. Diulangi, Bu. Ya, diulangi. Diulangi, dipuji. Tidak terbang. Dicaci. Tidak tumbang.
Tidak silau dengan pujian. Tidak galau dengan cacian. Oke, diulang Bu. Ulang. Enggak. Tutup. Tutup. Jadi Ustadz AA, kita tuh beramal harus ikhlas karena bukan karena manusia. Berbuat baik bukan agar manusia jadi baik ke kita, tapi berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua. Yang kedua. Ayo Bu. Ayo. Ibu tadi cemburu. Jeng jeng. Ibu tadi merasa tersaingi. Jeng jeng. Ibu tadi merasa tersakiti. Jeng jeng. Karena suami ibu kelihatannya ngasih lebih banyak sama ibunya. Betul? Mohon maaf, istri tidak boleh cemburu. Betul tidak? Selama suami ibu sudah memenuhi kebutuhannya, sudah mencukupi kebutuhan ibu, sudah ngasih nafkah ke ibu, udah sayang sama ibu, sudah memperhatikan, sudah nyukupin maunya, sudah ada semuanya untuk kita, tidak boleh cemburu sama ibunya istri suami kita. Betul apa betul? Tapi juga ini perhatian ya, ibu yang baik itu pasti akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-laki untuk sayang sama siapa? Istrinya. Maka tidak ada perbandingan antara ibu dan istri. Karena dua-duanya adalah pintu kebaikan. Betul? Malah kalau bisa kita sebagai istri nanya sama suami kita, sayang udah ngasih belum sama ibu kamu? Bukan dijawab, ditanya. Justru ya. iya. Allah. Jadi ibu tuh nanya, sayang udah ngasih belum sama ibu? Belum katanya. Bukan dijawab. Introspeksi. Bu, ya Allah. Ya, jadi tidak ada perbandingan antara ibu dan istri. Dua-duanya pintu kebaikan. Betul? Semangat jadi istri, semangat jadi ibu, dan kita semangat jadi suami. Kasih istri, kasih ibu, kasih anak perempuan, kasih kakak perempuan, kasih adik perempuan. Banyak-banyak kita kasih ya Pak Ustadz ya. Itulah laki-laki Bu, makhluk yang bertanggung jawab. Betul. Gitu, karena tanggung jawabnya banyak. Bukan cuma buat istri, tapi buat ibu, buat kakak perempuan, adik perempuan. Makanya dapat warisan lebih banyak ya Pak. Betul. Gitu. Baik, setelah ini yang lain punya kesempatan yang sama untuk bertanya kepada Hilmi. Ya Allah, bang beda. Beda. Nah, kalau tetap di Jalan Dakwah BTV meraih berkah. Baik jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Oke. AA Hilman. Iya, AA beda. AA bedul. Saya udah bener. Maaf. Kita semua udah gak subur nih. Udah gak sabar. Dengan subur. Iya.
pengen mendengarkan kelanjutan tausiah dari Ahilman. Iya. Kami persilakan Ahilman. Baik, Bunda. Bunda. Ikhlas dan ridho. Betul? Ikhlas saat melakukan sesuatu, ridho saat menerima sesuatu. Banyak orang yang lupa kalau beramalnya harus karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita beramal karena manusia pasti kecewa, betul? Pasti sakit hati. Ibu misalnya jadi istri, kalau nggak ikhlas sakit hati nggak? Di mana sakitnya? Iya, sakit hati. Sini, sakit kepala di sini. Pak Ahilman ditanya gitu. Bunda masak. Bunda tuh berharap masakan Bunda dimakan oleh suami, betul? Tiba-tiba Bunda pas lagi masak, sreng. Kemudian ada minyak ke sini. Bawang juga ada. Ceras. Tiba-tiba suami telepon. Assalamualaikum. Bunda, sepertinya ayah sore ini nggak makan di rumah. Karena atasan ayah ngajak ayah makan di luar. Ibu pas lagi masak patah hati tidak? Kesel nggak? Sebel nggak? Mohon maaf. Kalau ibu kesel, sebel berarti masaknya belum ikhlas. Walaupun kecipratan minyak. Kecipratan minyak, keringetan, betul? Mana suami itu kalau makan harus pakai sambal. Ibu teh sudah ngareno sambal. Tiba-tiba suami bilang nggak bisa makan di rumah. Kesel atau tidak? Ujungnya saking ibu kesel, akhirnya sambalnya ibu makan sendiri. Suami malam pulang, assalamualaikum, ayah pulang. Ibu lagi di kamar bagaikan perut terus gini. Suami nanya, ibu kenapa? Mama kenapa? Ibu kesel. Ujungnya ibu bilang ke suami, kamu tuh gak pernah peka sama aku. Tadi aku tuh masak itu sambal buat siapa? Buat kamu. Tiba-tiba kamu gak makan di rumah. Sambalnya saya makan sendiri. Sama ulekan-ulekannya. Kata suami, suruh siapa ibu? Lihat, orang gak ikhlas capek atau tidak? Lelah atau tidak? Itu contoh kalau kita beramal bukan karena Allah, tapi beramal karena manusia, karena suami. Betul? Maka hati-hati dengan sifat kita yang tidak ikhlas dalam beramal. Ibu misalnya mohon maaf, ibu tuh pengen punya badan yang bagus, boleh atau tidak? Boleh. Agar suami ibu tambah sayang sama ibu. Boleh tidak? Boleh, tapi ingat, niatnya harus karena siapa? Allah. Harus karena Allah. Kalau ibu olahraga misal, ibu ikut senam, zumba. Zumba lagi. Ada senam. Udah senam sebulan. Ibu bilang sama suami, ayah, tahu nggak? Mama itu udah sebulan lo ikut senam zumba. Terus kata ibu, coba bapak lihat, ada sesuatu yang beda nggak dengan badannya mama? Tiba-tiba suami bilang begini, oh ibu tuh senam, iya. Suami bilang begini, kok kayak nggak ada perubahan? Mohon maaf, ibu dibilang nggak ada perubahan, sakit atau tidak? Sebel nggak? Kesel nggak? Kalau masih sebel, kalau masih kesel berarti belum.
belum ikhlas. Ganti Berarti besoknya ikut zumba, ikut tinju langsung aja. Ikut boxing. jadi gara-gara suami nggak muji, ibu sakit hati. Gara-gara suami nggak perhatian sama ibu, ibu patah hati, ibu kesel, ibu sebel. Berarti ibu beramal belum karena Allah. Betul? Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Ibu saat jadi ibu bilang sama anak, kan kadang-kadang suka kesel. Nah, kamu tuh ya, mama teh capek. Ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Tolong hargai mama. Kata anaknya, berapa harganya? Orang kalau beramal tidak ikhlas pasti capek. Betul nggak? Padahal mohon maaf, ibu saat ibu jadi ibu yang baik, Allah tahu tidak? Ibu melahirkan dengan susah payah, Allah tahu tidak? Ibu membesarkan anak ibu dengan luar biasa, Allah tahu tidak? Tidak usah berharap pujian dari anak. Saat kita jadi ibu yang baik, betul? Bunda jadi istri yang baik, Allah tahu tidak? Bunda masak buat suami, Allah tahu tidak? Bunda nyuciin baju suami, Allah tahu tidak? Gak usah berharap pujian suami. Betul? Berharap pahala Allah saja. Itu namanya apa? Ikhlas. Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Ikhlas melembutkan hatimu. Ikhlas menenangkan jiwamu. Ikhlas membahagiakan hidupmu. Ulangi ya. Ikhlas melembutkan hatimu. Ikhlas menenangkan jiwamu. Ikhlas membahagiakan hidupmu. Mau ikhlas? Alhamdulillah. Sekali lagi Bu, ikhlas. Baru tadi Bu ditutup. Ya Allah. Iya. Ini kalau tapi ini Hilman ikhlas loh, Ibu lupa. Nggak kesel. Coba sekali lagi Bu ya. Ikhlas. Ikhlas melembutkan hatimu. Ikhlas menenangkan jiwamu. Ikhlas membahagiakan hidupmu. Melembutkan jiwa, melembutkan hati, menenangkan jiwa dan membahagiakan hidup. Tuh luar biasa. Hati kalau udah bahagia, udah lembut, hidup udah tenang. Mau cari apa lagi Bu? Kalau bukan cari ridhonya Allah, Bu, hidup kita ya. Sekarang saya akan mencari penanya-penanya berikut ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sekali lagi silakan, siapa mau bertanya? Iya, yang mau bertanya, ya Ibu dulu depan dulu deh, oke. Jangan dikeplak-keplak begini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Majelis Taklim Zulfaqar Fitri dari Cikesal Kuningan. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya Ibu. Gak ada oleh-oleh dulu Pak Ustadz? Pak Ustadz, boleh nggak kita kalau menjenguk orang sakit, kita minta balasan? Sakit juga? Iya, kalau kita sakit, minta balasan. Apakah itu perbuatan ikhlas apa tidak Pak Ustadz? Ya. Insya Allah, oke baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jenguk orang sakit, boleh nggak kita minta balasan? Oke, ada setelah ini, satu lagi. Kita tampung dulu ya. Silakan. Ada lagi yang bertanya? Merah, sebelah kanan hijau, sini, biru. kanan. Mana Ya. Oke, silakan Ibu. Oh ini Ibu, aduh. Ini yang kemarin dibesuk ya Bu? Bukan yang ini. Yang dibesuk yang ini, bukan yang ini. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA,
Saya mau bertanya. Iya Ibu. Namanya gimana? Bu siapa Bu? Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu Sukiah. Ibu Rukiah? Suki. Sukiah. iya. Bukan di Rukyah, bukan. Bukan. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sehat. Dari Majlis Taklim Nurul Jihad Cikarang. Ya, Iya. saya mau bertanya AA. Iya Ibu. Saya punya teman. Iya Bu. Temennya itu kalau ulang tahun saya selalu ucapin selamat ulang tahun kepada teman saya ya Pak Ustadz Iya ya. Bu. Tapi begitu saya ulang tahun dia itu lupa sama sekali dan nggak mengucapkan selamat Iya. ulang tahun kepada saya. Saya kan jadi kecewa, jadi sedih gitu Pak Ustadz. Ya Allah, kita mau ngucapin ulang tahun ke dia mah orang inget pisan sama kita. Iya. Kesian banget ya. Iya gitu Pak Ustadz. Ibu waktu ngucapin bagaimana ucapannya? Temanku selamat ulang tahun panjang umur ya. Nah. Mudahan berkah selamat. Giliran kita mah orang diucapin, orang inget-inget acan. Iya Pak Ustadz ya, jadi saya nanyanya kayak gitu. Dalam hati bagaimana tuh Ibu? Kesel. Kesel? Iya, orang kagak diucapin. Iya, jadi Ibu saya. maunya diucapin. Iya, pengennya mah dibalik lagi gitu. Kan kita ngucapin, ya dia juga ngucapin lah balas ke kita Iya. gitu. Kalau ingat ulang tahun kita, tapi ternyata enggak inget pisan. Ya udah, kita ucapin selamat ulang tahun ya buat Ibu ya. Jadi saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, apa Iya, pertanyaannya? Bu. Apakah sikap saya termasuk tidak ikhlas dan berdosa? Kira-kira begitu nggak Pak Ustadz? Lah nggak tahu. Ya, gitu. Makanya saya nanya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senangnya dari jamaah tuh luar biasa Masya ya. Allah ya. Pengalaman pribadinya itu benar-benar kayak memang yang dialami oleh Iya. keseharian kita semua ya. Betul, Dialamin ya. betul. Masya Allah. iya. Ayo, Bunda. Bunda. Yang satu nengok orang sakit nggak ditengok lagi. Yang satu ngucapin ulang tahun nggak diucapin lagi. Inilah pentingnya ikhlas, betul? Ikhlas itu saat kita berbuat baik untuk manusia, tidak berharap balasan baik dari manusia. Tapi balasan dari siapa? Bunda sayang, pemirsa BTV, kita baik karena orang baik sama kita. Biasa tidak? Bunda yang jenguk orang sakit, jangan kecewa kalau nggak dibalas dia jenguk kita. Lu sakit gua tengokin, gua sakit lo biarin. Jangan. Karena saat Bunda nengok orang sakit tadi, ada pahala tidak? Allah tahu tidak? Dan besar pahalanya. Di antara amal soleh terbaik yang pahalanya besar, menjenguk orang yang sedang sakit. Betul? Makanya ibu kalau jenguk orang sakit jangan minta dibalas kalau ibu sakit dia jenguk. Ibu cepat sehat ya. Nanti kalau saya sakit, ibu jenguk saya ya. Enggak. Jangan begitu. Cukup doain dia cepat sehat, betul? Tapi juga hati-hati, kadang ada yang begini, Bang Bedu. Gimana? Ada orang yang datang jenguk orang sakit. Di sana malah ngabisin buah-buahan punya orang sakit. Jenguk sama jeruk dikupasin aja. Kupasin. Kan gak dimakan Nggak tuh. dimakan. Dimakan sendiri. Bukan sakitnya kenapa emang Ibu? Jadi kalau kita jenguk orang sakit nih adabnya. 1, doain. Betul? 2, semangatin. Semangatin. Jangan begini, kadang-kadang ada yang jenguk tapi malah ngejatuhin. Bu, kemarin ada tetangga saya. Iya, tuh trombositnya naik. Sama kayak ibu begini penyakitnya tuh. Nggak lama 2 hari mati bu. Jangan. 1, doain. 2, nyemangatin. Betul? Dan yang ketiga, ngebahagiain dia. Kalau masih ada teman yang mau jenguk dia. Karena biasanya kalau lagi sakit ngeras sendirian banget ya nggak bu?
Betul. Ya Allah, teman gua pada kemana gitu kan. Makanya saat kita jenguk dia bahagia tidak? Please berbuat baik jangan karena manusia. Sama ibu juga. Nah tuh Bu. Ibu juga sama. Bu, ini dipanggil Bu sama A, Bu. Ibu udah ngucapin ulang tahun ke orang. Nyenengin orang. Doain orang. Terus ibu berharap dia ngucapin ke kita. Nggak usah. Nggak usah. Betul nggak? Besti. Nih aku kasih kamu ucapan ulang tahun. Nanti aku ulang tahunnya 4 Juli ya. Itu ulang tahunnya AA Hilman itu 4 Juli itu. Ibu berapa? 3 Juli. 8 Juli. Serius? Ayo yang cancer kumpul cancer. 4 Juli, 8 Juli sengaja diumumin biar dapat hadiah dari pemirsa semua ya. Jangan. Betul? Dia nggak ngucapin ulang tahun ke kita, nggak usah khawatir. Karena boleh jadi cara kita berbuat baik bukan nunggu balasan dia. Betul? Syukur-syukur kita masih bisa ngucapin ulang tahun ke orang. Sok Ahilman mau tanya, yang menghina, yang dihina, siapa yang punya pahala? Yang dihina, betul? Yang dihina, yang menghina, siapa yang punya dosa? Yang menghina. Apakah waktu ibu berbuat baik buat teman ibu, Allah tidak tahu? Allah tahu. Walaupun dia tidak ngucapin ulang tahun ke kita, nggak ada urusan. Yang penting mah kita berbuat baik sama dia. Betul? Itu namanya ikhlas. Masya Allah. Tepuk tangan buat AA Hilman. Ada yang nanya, AA kenapa ikhlas itu susah? Iya, karena pahalanya surga. Surga tuh benar. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Ya, itu door prize. Kulkas 1 pintu. Iya, itu bukan hadiah buat pahala, itu door prize Bu ya. Oke, hadirin sekalian, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Baik, bagaimana nih makna sikap ikhlas dan ridho di kehidupan sehari-hari dan kiat menjaga sikap ikhlas agar konsisten. Silakan Ahilman. Bunda, 4 cara agar kita bisa belajar ikhlas dan ridho. Kenapa AA bilangnya belajar? Karena memang ikhlas itu harus belajar. Kalau dalam bahasa agamanya tuh riyadhah. Apa namanya? Riyadhah. Latihan. Belajar. Karena ikhlas gak bisa bim salabim jadi apa? Prak. Gak bisa. Harus belajar. Yang pertama. Kalau mau belajar ikhlas, yang pertama jangan terlalu berharap kepada manusia. Catat dulu. Apa Bu? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Berharap hanya sama siapa? Allah. Yang kedua, agar kita bisa belajar ikhlas, jangan terlalu mencintai dunia. Betul? Dunia itu sifatnya sementara. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang depan, kadang belakang. Itulah hidup. Jangan silau lihat orang yang kaya. Jangan merendahkan orang yang di bawah. Betul? Jangan ingin dipuji dalam hidup. Hati-hati, pujian dan cacian hanyalah ujian. Sok AA mau tanya, mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Siap dibully tiap hari ibu ya. Pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Betul? Karena dua-duanya hanya penilaian siapa? Manusia. Betul? Ibu hati-hati dengan pujian. Karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Mati. Ya. Lagi. Ya. Lagi. Ya. Yang ketiga,
Kalau ingin belajar ikhlas, jangan jauh dari Allah. Perbanyak zikir ke Allah. Karena orang yang hatinya tenang adalah orang yang berzikir sama Allah. Betul? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan yang keempat, agar kita bisa belajar ikhlas ridho, perbanyak ingat mati. Betul? Banyak ingat mati. Kata Nabi akan ada penyakit di akhir zaman namanya al-wahnu. Apa namanya? Al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Al-wahnu itu artinya hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan lupa mati. Semua kita akan mati. Maka belajar ikhlas. Manusia enggak muji enggak masalah. Manusia enggak menghargai kita enggak masalah. Yang penting mah Allah memberikan pahala untuk kita. Betul? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin, amin, amin. Siap menjadi orang yang ikhlas, Bu? Baiklah, kalau gitu saya beri kesempatan buat yang mau bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Masya Allah. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wasa. Wasa. Wasa dari Majelis Taklim Julpakar Putri dari Cikesal Kuningan. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Iya Ibu. Ada keluarga saya pinjem uang ke saya. Pinjam uang. Pertanyaannya Waktu datang ke rumah gini gak Bu? Masa. Bu, bisa nih. mau pinjam ini dulu. Gini dulu ya. Lalu saya pinjami dengan ikhlas. Kok tahu Ibu ikhlas? Terus? Terus Bu? Ikhlas. Iya. Terus saya nggak mau Dibayar, dibalikin. Iya nggak mau dibalikin. Hebat. Niat saya ikhlas. Iya, tahu ikhlas. Jadi gak ikhlas lama-lama nih Bu. Maka ikhlas saya itu sebelumnya Iya. jadi pahala. Maaf Ibu, berapa pinjamnya? Pinjamnya banyak. Iya. Boleh nggak? Sebut saja berapa? Pinjamnya udah 100, udah 600, udah berapa aja. Ribu atau Cuman juta? Ada, udah juta juga ada. Juta juga Juta ada. 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 Kalau di total berapa Total, Bu? nggak tahu. Gak tahu ya. Pokoknya pinjemin aja lah Bu ya. Banyak lah gitu Banyak lah ya. Pak Ustadz. Terus sebelumnya gimana lah saya mau minta saran gitu. Sarannya apa nih Bu? Ya ikhlas. Tadi katanya Saya itu ikhlas. sebelumnya. Minjemin. Minta saran supaya ikhlas. Kan udah ikhlas. Gimana Bu ya? Jadi Bu ya? Gimana ya? Coba pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Coba Ibu. Pelan-pelan. Ibu saudara Iya. minjam. Ibu udah ikhlasin. Iya. Iya. Kenapa Ibu ikhlasin? Emang dia nggak bisa bayar? Mau dibayar gitu. Oh dia nggak mau bayar. Iya, sayanya nggak mau minta dibayar. Oh Tapi ya sudah nggak usah dibayar Iya. kata Ibu. Terus? Udah ikhlas. Ibu sudah ikhlas. Dia minjem lagi. Iya. Iya. Ibu ngasih lagi. Iya. Iya. Wih, Hebat deh. Kepala. luar biasa Bu. Boleh pinjam 1 juta gak Bu? Intinya, Kepala ya saya. Sebelumnya itu jadi pahala. nah itu gitu. pertanyaannya. Pertanyaan saya. Apakah keikhlasan saya untuk tidak mau dibayar? Udahlah masuk pulangin lah. Itu akan menjadi pahala buat kita. Seperti itu. Masya Allah. Udah segitu aja. dari Ya emang segitu aja mau apa pertanyaan lagi sih? Mau dipinjemin lagi. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dong. Maaf. Baik ya. Pak Ustadz, Masya Allah. izin Pak Ustadz, mohon maaf. Saya udah ingat wajahnya. Iya. Dan sikapnya memang terlihat orang ikhlas Pak Ustadz. Bener, kayak gak peduli dan ikhlas banget gitu orangnya.
Polos sampai gimana gitu. Masya Allah. Bunda. Ya. Bunda. Kita minjemin hutang sama orang. Berpahala atau tidak? Membantu orang lain itu berpahala tidak? Bagus tidak? Satu, berpahala. Pahala, Bu. Ibu udah ngebantu orang yang lagi butuh aja, itu sudah berpahala. Yang kedua, ini urusannya hutang piutang. Urusan hutang piutang itu bab ikhlasnya harus jelas. Nah. Beda urusan ikhlas ibu dalam perkara ibadah mahdoh. Kayak sholat, kayak puasa, itu ikhlasnya gak usah diucapin. Karena Allah yang melihat. Tapi kalau urusan hutang piutang, ikhlasnya kudu diucapin. Karena berhubungan dengan manusia. Ibu kalau memang mau diikhlasin hutangnya, bilang sama orang itu. Gimana Bu? Bu enak amat tuh. Uangnya ibu wasa kenapa? Jangan-jangan ibu yang ngutang. Kenapa ibu yang gak usah bayar? Kan uangnya bu wasa, Bu. Jangan-jangan yang ngutang ibu, jangan-jangan. Nah, betul kata ibu. Kalau ibu mau ikhlasin bilang, udah gak usah dibayar, saya sudah ikhlasin. Selesai. Kenapa harus diucapkan? Karena bab ikhlasnya beda. Kata Nabi, hutang itu sesuatu yang meresahkan di siang hari, menggelisahkan di malam hari. Betul gak? Ibu kalau punya hutang gelisah gak? Resah gak? Bagus. Gelisah dengan punya hutang itu bagus agar kita cepat melunasinya. Karena banyak orang... Dia cepet hutang lagi Bang. Karena mohon maaf ibu, mohon maaf. Ini fenomena yang tidak baik. Orang ketika butuhnya minta ampun, ngejar-ngejar kita. Pas kita tagih, kadang lebih galak dibanding kita yang nagih. Betul nggak? Waduh. Ini yang sering nagih hutang kayak ini tepuk tangannya. Padahal hati-hati. Hutang itu perkara yang akan dibawa sampai kita mati. Betul? Makanya ibu kalau ikhlas bilang sama orang itu. Biar clear, biar beres. Tapi pelajarannya. Kalau ibu ketemu orang yang memang begitu. Udah diikhlasin, ngutang lagi. Udah diikhlasin, ngutang lagi. Udah diikhlasin. Yang kadang lucu sama kita nggak ngutang. Sama yang lain. Berarti sebaiknya sebelum diikhlasin ditagih dulu. Ikhlasin itu bab terakhir. Jadi ibu kasih pelajaran, ditagih dulu. Kalau misalnya ditagih nggak bisa, dikasih jatuh temponya dulu. Dikasih waktu juga nggak bisa, diundurin dulu. Nggak bisa juga dicicilin dulu jumlahnya. Nggak bisa juga emang udah nggak kuat, sok diikhlasin. Jadi bab terakhir. Apakah ibu yang mengikhlaskan hutang itu berpahala? Berpahala. Tapi memang butuh waktu untuk itu. Mohon maaf ya. Yang punya hutang kudu sadar diri. Kudu tahu diri. Pas ngutang kelihatannya butuh banget. Pas jatuh tempo bayar pun juga harus cepet. Kalau dia nggak mau bayar, biarkan jadi tanggungan dia sampai di akhirat. Memang makanya ada pertanyaan, Ustaz kalau saya ikhlasin gimana? Boleh. Tapi kan butuh waktu. Tidak semulia hati ibu yang bisa ikhlasin tadi. Dan tergantung hutangnya berapa. Ya mungkin kalau hutangnya ya bisa keukur mungkin. Mungkin ikhlas. Ada hati yang bisa mengikhlaskan. Tapi kalau nominalnya besar. Bu. Yang paling nyesek, mohon maaf Bu. Yang paling nyesek. Orang yang ngutang sama kita hidupnya lebih mewah dibanding kita. Aduh. Kita lihat status kok dia jalan-jalan mulu. Padahal dia punya utang sama gua. Ada yang begitu ada? Sakit tidak? Kesel tidak? Di mana sakitnya? Makanya yang dihutangin harus punya hati yang lapang. Yang ngutang juga
kudu punya hati yang lapang, tahu diri, sadar diri kalau dia punya hutang. Hutang boleh tidak? Berhutang boleh? Boleh, dengan syarat 3. Catat ya, ini ilmunya. Berhutang boleh dengan syarat 3. 1, tidak melanggar syariat Allah. Jangan ambil riba. Karena riba sesuatu yang diharamkan. Betul? Yang kedua, berhutang untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan yang ketiga, syaratnya kita mau dan akan melunasinya. Jadi kalau ibu mau berhutang, dari awal niatnya nggak mau bayar, haram. Nggak boleh. Justru ketika kita niat hutang di awal, yakin ya Allah, mudah-mudahan nanti ada rezeki, saya pengen ngelunasin hutang. Betul? Karena ini kewajiban yang harus disegerakan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, semoga Masya Allah dia benar-benar. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Ahilman ya, buat kita semua. Apa yang ditanya dan apa yang dijawab benar-benar ini menjadikan kita mau belajar. Ya kan, kita sama-sama belajar bahwa bagaimana caranya menjadi orang yang ikhlas. Dan bagaimana kita bisa tetap konsisten ikhlas. Dan ikhlas yang seperti apa yang memang benar-benar ikhlas ya. Nah, untuk itu agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, Pak Ustadz Ahilman, boleh kita berdoa. Semoga apa yang kita niatkan dan kita cita-citakan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda. Hari ini ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Belajar ya. Ikhlas itu butuh belajar, butuh waktu. Tahu ikhlas? Tahu. Paham ikhlas? Paham. Bisa ikhlas? Belum tentu. Itu butuh belajar. Insya Allah hari ini kita belajar ikhlas dan sepulang dari sini lebih ikhlas.